Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cikgu Sumber Kudus. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yaitu modul dan diktat pelajaran. Mungkin di antara Bapak dan Ibu guru ada nih yang udah 7 tahun nggak naik-naik pangkat, masih 3B juga. Mungkin terkendala pada kredit poin, yaitu pada karya tulis ilmiah. Dalam pembahasan kali ini, saya khusus membahas kenaikan pangkat pada golongan 3 saja. Kalau untuk naik pangkat golongan 4, itu memang harus memiliki PTK atau penelitian tindakan kelas. Di sini, saya mengacu pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Berdasarkan permen tersebut, publikasi ilmiah adalah memuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya yang dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. Ada 3 jenis publikasi ilmiah. Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Presentasi pada forum ilmiah adalah kegiatan penyampaian gagasan ilmiah sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah. Presentasi pada forum ilmiah dapat berupa: yang pertama, menjadi narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah. Yang kedua, bisa juga menjadi narasumber pada kologium atau diskusi ilmiah. Yang kedua jenis publikasi ilmiah adalah publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal yang meliputi laporan hasil penelitian, makalah berupa tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Jenis yang ketiga dari publikasi ilmiah yaitu publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Publikasi ilmiah pada kelompok ini terdiri dari 4. Yang pertama, buku teks pelajaran. Yang kedua, buku pengayaan yang terdiri dari diktat dan modul pelajaran. Yang ketiga, buku dalam bidang pendidikan. Yang keempat, karya terjemahan. Dan yang kelima, buku pedoman guru. Nah, di sini saya khusus akan membahas mengenai diktat dan modul pelajaran. Sebelum lanjut, kita lihat dulu berapa sih angka kredit khusus untuk publikasi ilmiah yang kita butuhkan dalam naik pangkat. Perhatikan tabel kebutuhan angka kredit publikasi ilmiah berikut ini. Untuk naik pangkat dari 3A ke 3B, itu tidak dibutuhkan publikasi ilmiah. Untuk naik pangkat dari 3B ke 3C, itu dibutuhkan 4 angka kredit dari publikasi ilmiah. Di sini kita bebas memilih mau memasukkan publikasi ilmiah yang mana saja. Untuk 3C ke 3D, itu dibutuhkan 6 angka kredit dari publikasi ilmiah, dan kita masih diberikan kebebasan. Pada golongan 3 inilah kita masih bisa memilih mana yang sekiranya kita mampu untuk memasukkan publikasi ilmiah. Di sini salah satunya kita bisa menggunakan diktat atau modul. Berbeda halnya jika kita naik pangkat dari 3D ke 4A. Itu dibutuhkan 8 angka kredit. Di sini untuk golongan 3D ke 4A ini kita sudah harus memasukkan laporan penelitian. Jadi sudah harus ada 1 laporan penelitian dari 3D ke 4A. Sementara untuk naik pangkat dari 4A ke 4B itu dibutuhkan 12 angka kredit, di mana di sana harus memasukkan 1 buah laporan penelitian ditambah 1 buah artikel yang dimuat pada jurnal yang ber-ISSN. Sama halnya dengan naik pangkat dari 4B ke 4C, angka kredit dibutuhkan 12 dan harus memasukkan 1 buah laporan penelitian ditambah artikel yang dimuat pada jurnal yang ber-ISSN. Sementara untuk naik pangkat dari 4C ke 4D itu dibutuhkan angka kredit 14 dari publikasi ilmiah. Di sana kita harus memasukkan 1 buah laporan penelitian ditambah 1 buah artikel yang telah dimuat pada jurnal yang ber-ISSN dan ditambah 1 buah buku yang sudah ber-ISBN. Begitu juga dengan naik pangkat pada 4D ke 4E, namun angka kredit yang dibutuhkan lebih banyak yaitu 20, dan kita tetap harus memasukkan 1 buah laporan penelitian ditambah dengan 1 buah artikel yang telah dimuat
di jurnal yang ber-ISSN, dan ditambah 1 buah buku yang ber-ISBN. Nah, jadi itulah kebutuhan angka kredit terutama untuk publikasi ilmiah ketika kita mau naik pangkat. Dari sekian banyak jenis publikasi ilmiah, salah satu yang paling mudah adalah menyusun diktat atau modul pelajaran, terutama untuk golongan 3. Lalu bagaimana cara menyusun modul atau diktat pelajaran? Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih beda modul dengan diktat. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa, sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Sementara diktat adalah catatan tertulis, suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi pelajaran atau bidang studi yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, di sini dapat kita simpulkan kalau modul itu disusun agar siswa bisa belajar sendiri atau belajar secara mandiri. Sementara diktat itu adalah materi yang disusun untuk mempermudah atau memperkaya materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Namun, antara modul dengan diktat itu memiliki persamaan. Persamaannya adalah pertama, menunjukkan nama mata pelajaran atau materi pokok tertentu yang menjadi isi utamanya. Yang kedua, sama-sama memiliki tahun atau semester diterbitkan. Yang ketiga, penjelasan kelas dari peserta didik yang akan menggunakan modul atau diktat tersebut. Adapun karakteristik modul adalah yang pertama, tersedianya berbagai petunjuk yang lengkap dan rinci agar peserta didik mampu menggunakan modul dalam pembelajaran secara mandiri. Materi pelajaran pada suatu modul disusun dan disajikan sedemikian rupa agar peserta didik secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Ciri lain dari modul adalah dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan pelajaran yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, dan di setiap akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tindak lanjut. Modul yang dapat dinilai isinya terdiri dari beberapa bab atau bagian sesuai dengan isi pengetahuan yang diwajibkan. Adapun sistematika modul adalah yang pertama, memiliki petunjuk untuk siswa. Yang kedua, ada isi materi atau bahasan yang berupa uraian dan contoh. Yang ketiga, ada lembar kerja siswa. Yang keempat, itu ada evaluasi. Yang kelima, itu memiliki kunci jawaban evaluasi. Yang keenam, pegangan tutor atau guru. Untuk kerangka isi diktat, diktat ini merupakan buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan, baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. Kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda dengan buku pelajaran. Namun, karena masih digunakan di kalangan tersendiri, beberapa bagian isi seringkali ditiadakan. Bagian yang seharusnya tetap tersaji pada suatu diktat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian pendahuluan yang terdiri dari daftar isi dan penjelasan tujuan penggunaan diktat pelajaran. Yang kedua, bagian isi yang terdiri dari judul bab, kemudian penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan. Bagian ketiga yaitu bagian penunjang yang berisi daftar pustaka. Bukti fisik modul atau diktat yang akan dinilai untuk naik pangkat adalah modul atau diktat asli ataupun fotokopi dengan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa modul atau diktat tersebut digunakan di tingkat apa. Jika di tingkat sekolah, maka harus disahkan oleh kepala sekolah. Jika tingkat kabupaten, harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau kota. Jika modul atau diktat tersebut digunakan untuk tingkat provinsi, maka harus ada pengesahan dari kepala dinas pendidikan provinsi. Nah, untuk angka kreditnya, tingkat provinsi itu angka kreditnya 1,5. Tingkat kabupaten itu mendapatkan angka kredit 1, dan untuk tingkat sekolah, angka kreditnya 0,5. Biasanya diktat atau modul itu dibuat untuk 1 semester. Nah, jika 1 tahun ada 2 semester,
maka kita bisa membuat 2 buah diktat atau modul. Apabila kita mengajar ada 3 tingkat, maka kita bisa membuat 6 buah diktat atau modul per tahun, dan itu akan mendapatkan nilai angka kredit 3. Di sini saya akan memberikan contoh bentuk penyusunan diktat untuk naik pangkat. Demikianlah penyusunan diktat atau modul pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.